Seperti dengan pertanyaan yang lo lihat di judul dan di thumbnail, emang investasi terbaik apa sih yang bisa dilakuin sama orang di umur 20-an? Gue sendiri umurnya 20-an awal gitu kan. Nah di video ini gue bakal ngejelasin sebenarnya investasi terbaik orang di umur 20-an tuh gimana sih? So stay tune, buat satu video sebelum tidur ini, kita bakal coba belajar bareng-bareng. Nah, jawabannya menurut gue simpel banget sebenarnya. Investasinya adalah yang terbaik ya adalah di diri lo sih. Menurut gue ya bukan saham, bukan uang, bukan apapun, tapi investasi ke diri lo sendiri gitu. Maksudnya diri sendiri adalah gimana? Nah, salah satu pertanyaan yang gue sering dapet gitu ya, yang sering denger ketika dulu masih rajin gue live YouTube gitu ya, yang mungkin kedepannya gue bakal live YouTube lagi. Pertanyaannya ini, Bang, kalau gue mau mengembangkan diri sekarang, telat nggak sih? Atau, Bang, kalau gue baru belajar soal ilmu ini di umur sekian, gue berarti gagal nggak sih atau susah nggak sih untuk ngembangin diri? Atau juga pertanyaan-pertanyaan lain yang sebenarnya orang tuh merasa mereka tuh telat gitu buat belajar mengembangkan diri. Padahal kalau menurut gue pribadi, ya nggak ada kata telat buat kita belajar dan berkembang. Apalagi kalau lo saat ini masih di umur 20-an. Justru ini adalah masa dimana lo belajar sebanyak-banyaknya dan kayak ya gagal sebanyak-banyaknya sih gitu. Kalau kita ngomongin investasi, mungkin beberapa dari lo kepikirannya langsung berhubungan sama uang, sama bank. Padahal kalau kita cek definisinya, investasi itu adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, kata kuncinya adalah dapat keuntungan dan manfaat, dan juga modal. Nah, modal dan keuntungan ini ya bisa banyak hal gitu ya, selain uang. Kayak tadi juga sebut, kalau menurut gue dan 1% buat di umur 20-an, ya investasinya mendingan ke diri lo sendiri. Gitu, maksudnya gimana? Ya maksudnya adalah, ya kita harus belajar sih. Jadi kayak, investasinya di pendidikan diri sendiri kalau menurut gue sih gitu. Nah menurut gue pendidikan yang bagus adalah yang menyeluruh gitu atau holistik. Ini juga yang sebenarnya yang bikin 1% punya kurikulum yang sebenarnya mencakup banyak hal gitu. Yang sayangnya memang nggak kita pelajari di sekolah. Di sana memang ada, kita mention ada literasi finansial, kita juga ada filsafat. Tapi yang paling utama adalah ya, lo harus belajar dan lo harus mengejar pendidikan lo sendiri. Gitu ya, that's why 1% ada. Kita kan 1% Indonesian Life School. Kita sekolahnya. Nah, yang belajarnya siapa ya? Lu, gitu kan. Dan kalau lo lihat juga, kita kan concernnya di area pendidikan dan pengembangan diri. Tapi yang gue maksud di sini nggak hanya terpaku ke pendidikan formal. Pengembangan diri juga nggak terbatas ke kemampuan public speaking atau leadership, tapi juga banyak gitu. Yang ada di kurikulum ini ya, life skills ini juga penting. Mulai dari gimana caranya bisa ngejaga kesehatan fisik dan mental, gimana caranya buat ngelola keuangan, gimana caranya buat bisa ngebangun hubungan, gitu ya. Karena kita basically kan manusia berhubungan sama orang ya. Mulai dari keluarga lu, pacar lu, gitu kan, temen lu, sahabat lu, teman kerja. Jadi kayak selain pendidikan formal, gitu ya, lu IPK-nya harus bagus dan sebagainya, tapi juga jangan lupa ini juga hal-hal yang penting. Yang kedua, yang bisa lo investasiin adalah kesehatan lo. Nah, buat lo yang udah mantengin channel ini dari lama, mungkin lo udah sering denger gitu ya, pembahasan gimana kondisi tubuh itu ngaruh ke kondisi mental dan sebaliknya. Mungkin kalau kondisi mental ya lo semua udah dapet lah gambarannya. Misalnya gimana caranya lo bisa ngelola dan ngerespon emosi negatif, cara biar bisa produktif, dan lain sebagainya. Ini bakal ngaruh ke gimana lo berfungsi di keseharian nanti gitu. Dan investasi di sini juga bisa aja dengan lo ngelakuin beberapa latihan meditasi, beli dan ngerjain worksheet gitu ya. Atau langsung konsultasi ke orang yang paham tentang kesehatan mental. Kalau konteksnya di sini di 1% ya bisa ke mentor atau bisa ke psikolog gitu. Karena ya basically mereka minimal sarjana psikologi gitu kan. Dan kalau kesehatan fisik juga cakupannya luas. Misal lo belajar mau gimana caranya biar gak gampang sakit, biar nambahin aktivitas olahraga, ya lo bisa mulai merhatiin makanan, lo bisa mulai merhatiin tidur lo gitu kan. Lo mulai bisa merhatiin juga olahraga lo. Kebetulan di 1% juga kita ya dalam waktu dekat akan ada psikiater, akan ada ahli gizi juga, akan ada fitness trainer, dan akan ada juga personal finance trainer gitu, yang memang nanti bisa lo akses di layanan mentoring. Jadi kayak investasi ini tuh ya lo harus pikir juga sih buat kesehatan lo itu dari banyak aspek gitu. Tadi pertama pendidikan, kedua kesehatan. Nah investasi yang ketiga adalah dalam hubungan. Lu menurut gue akan lebih baik kalau ngebangun hubungan yang berarti atau meaningful di umur 20-an ini. Ketika lo investasi dengan nyoba ngebangun hubungan yang kuat dan ya meaningful sama orang lain, ini tuh lo investasi bukan hanya buat teman-teman lo atau kayak orang yang berhubungan dengan lo, tapi juga buat diri lo sendiri. Kalau lo sering nonton 1% ya, lo mungkin ngeh bahwa kita sering banget bawa konsep bahwa hubungan yang kuat itu bakal ngebuat lo jadi individu yang lebih kuat dan sehat juga.
Nah, investasi di hubungan ini juga bisa berbagai macam gitu. Mulai dari lu berinteraksi sama orang, mulai dari lu melakukan hal baik gitu ya, terus kayak networking dan lain sebagainya. Itu sih. Nah, itu adalah 3 hal yang sebenarnya menurut gue adalah investasi terbesar di umur 20-an. Ya, untuk ngerangkum semua intinya adalah pembelajaran sih. Itu dalam berbagai macam hal, terutama 3 hal tadi. Dan mungkin beberapa dari lo ada yang bingung, quarter life crisis lah, atau kayak lo bingung mau kerja di mana, atau mungkin lo bingung mau masuk jurusan apa, dan itu nggak apa-apa. Yang penting kayak lo investasi aja terus ke diri lo sendiri, karena selain dapat keuntungan, bukan cuma nambah pengalaman dan kolom di CV kan ketika lo nyoba hal baru gitu ya, tapi juga lo dapat teman baru, lo dapat hal baru, lo dapat ya pembelajaran baru gitu, dan harusnya berlaku secara aktif ini bakal ngebuat diri lo lebih bahagia. Kenapa? Karena dengan lo memilih buat investasi ke pembelajaran lo itu lagi ya fokus ke diri lo gitu kan. Dan ketika lo fokus, besar kemungkinan lo akan berkembang gitu. At least 1% aja setiap harinya. Nah, gitu ya. Nah, terus cara buat mulai gimana? Ya, hal yang pasti sebelum mulai ya pastiin kalau hal penting dan dasar di hidup lo itu udah terpenuhi. Kayak misalnya makan, gitu ya, sandang, pangan, papan, itu ya harus terpenuhi dulu gitu. Gue yakin kebanyakan dari lo ada di fase ini. Di fase yang kedua, yaitu lo sedang mencoba mengenal diri lo sendiri. Nah, karena apa yang gue butuhin dan apa yang lo butuhin itu kan beda, gitu ya. Nah, cara paling simpel yang bisa lo lakuin adalah dengan lo tanya ke diri lo sendiri. Tujuan hidup lo tuh apa? Kekurangan gue tuh apa sih? Dan kayak masalah gue tuh apa? Misalnya, apakah gampang overthinking? Apakah cepet capek? Apakah pola tidur? Gitu ya. Nah, di sini lo bisa mulai nyelesain masalah lo satu persatu. Maksudnya gimana? Maksudnya ya, selesain yang menurut lo adalah masalah. Dan menurut lo itu penting buat lo. Kalau udah tahu hal apa aja yang ngebuat diri lo hidup gak nyaman, jadi lo susah untuk mengembangkan diri, ya cari tahu buat nguranginnya dan buat belajar menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, kalau misalnya lo ngerasa masalah lo udah selesai, lo tinggal ngejar yang lain, nah itu bagus sih. Berarti lo udah selevel lebih tinggi. Tapi inget, meskipun lo masih ada di level yang misal lo ngerasanya masih rendah lah atau gimana, ya nggak apa-apa. Toh kita juga nggak pernah belajar ini kan di sekolah gitu. Ya inget aja untuk yang tadi gue bilang, gue bakal ulang terus ya. Lo lebih baik belajar terus sih. Karena nggak apa-apa. Itu banyak kok yang baru mulai umur 20, umur 30 bahkan gitu. Jadi it's okay kalau misalnya lo ngerasa memang lo masih jelek misalnya. Dan ya akhir kata, ya silakan lo bisa memilih banyak ya. Sekarang tuh zaman startup ya, banyak banget startup pendidikan yang muncul. Ya kalau lo mau memilih 1% sebagai layanan lo gitu ya, yang kayak lo kalau ada masalah ke 1%, misalnya lo ikut webinar, lo ikut workshop, lo misalnya ikut konsultasi dan lain sebagainya, ya gue sangat bersyukur karena komunitas kita ya jadi bertambah banyak. Tapi kalau lo mau ke layanan lain ya nggak apa-apa juga, ya sesuaikan aja dengan kebutuhan lo. Tapi gue cuma mau bilang kalau misalnya lo ada masalah gitu ya di kesehatan mental, di physical health, di karir lo, di relationship lo dan lain sebagainya, gue bisa nge-offer layanan 1% untuk ngebantu gitu. Dan kayak gue bisa mastiin bahwa ya kita bisa ngasih kualitas terbaik sih gitu. Kebetulan ya memang kita juga banyak orang-orang hebat di balik 1% yang ngebikin kurikulumnya, yang ngebikin juga sesi konsultasinya kayak gimana, psikotesnya kayak gimana, worksheetnya kayak gimana gitu ya. Karena di tiap layanan pasti ada tuh psikotes, worksheet, kurikulumnya gitu, sesuai dengan kurikulum 1% gitu, yang memang kita pengen ya lu sehat gitu, secara mental, secara fisik, secara finansial, dan ya lu bisa punya skill yang penting yang mungkin lu nggak pelajari di sekolah gitu ya. So silakan tunggu aja ya kehadiran layanan baru 1%. Buat lo yang udah tahu layanannya ya silakan klik aja kalau misalnya lo ngerasa butuh. Kalau misalnya lo ngerasa pengen terus belajar ya silakan tonton YouTube kita sampai habis. Dan kayak ya in case lo ada masalah, kita akan berusaha untuk selalu ada buat lo dalam bentuk layanan ya ini gratis YouTube maupun berbayar itu. Akhir kata, gue Evan dari 1%. Thank you udah ngikutin 1% selama ini. Di hari ini sebenarnya ketika gue nge-record, gue baru dapat kabar bahwa kita baru aja mencapai 1,5 juta subscribers. So thank you for all the support gitu ya selama 2 tahun ke belakang. Buat temen-temen, akhir kata sekali lagi ya, gue Evan dari 1%. Thank you banget buat teman-teman dan semoga teman-teman sehat selalu dan bisa terus-menerus belajar untuk investasi ke diri teman-teman sendiri. Oke? Thanks.